Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasana dengan NIM 190261110. Saya dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang berjudul Tata Tulis Karya Ilmiah yang meliputi 1. Perwajahan, 2. Sistematika penjenjangan tulisan, 3. Penggunaan kertas, 4. Pengetikan, dan 5. Jarak spasi. Lanjut saja ke yang pertama, perwajahan. Sebagai hal yang pertama dilihat, maka penataan sampul ini harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik, terutama karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan makalah untuk diseminarkan. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi setiap penulis, karena walaupun baku, tetap karya tulis ilmiah ini bukan sebuah karya yang beku. Menarikan sampul sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi dapat dicermati dari berbagai hal. Hal-hal tersebut diantaranya seperti adanya pewarnaan. Pada umumnya, warna dari sampul pada sebuah karya tulis ilmiah adalah warna yang polos, seperti warna hitam, warna kuning, oranye, abu-abu, dan lainnya. Tidak ada warna sampul dari karya tulis ilmiah ini yang berwarna-warni. Sebagaimana halnya warna karya tulis non-ilmiah atau buku ilmiah, apalagi memakai gambar sebagai ilustrasi. Pilihan warna ini sangat ditentukan oleh kebijakan dari di mana penulis karya tulis ilmiah tersebut belajar atau kuliah maupun bekerja. Biasanya warna sampul ini disesuaikan dengan warna dari fakultas. Setelah tadi pewarnaan, yang kedua ada penataan rumusan, yaitu judul karya tulis ilmiah adalah bagian karya tulis ilmiah yang menginformasikan rumusan tentang persoalan yang ditulis. Peran judul dalam menginformasikan tentang apa dan bagaimana sebuah karya tulis ilmiah sangat besar dan sangat penting. Oleh sebab itu, judul tersebut harus dirumuskan dan ditata dengan sedemikian rupa. Beberapa hal berikut perlu diperhatikan dalam menulis judul karya tulis ilmiah ini. Setelah tadi yang kedua, ada yang ketiga, yaitu penggunaan lambang. Lambang yang dipakai pada sampul judul adalah lambang fakultas atau lambang universitas tempat menulis karya ilmiah itu belajar. Jika penulisan karya tulis ilmiah itu dibiayai atau disponsor oleh lembaga tertentu, maka nama institusi yang akan membiayai atau mensponsori karya tulis ilmiah itu. Yang keempat, ada jenis huruf yang dipakai. Pada umumnya, jenis huruf yang digunakan pada karya tulis ilmiah ini adalah Times New Roman. Ukurannya biasanya adalah 14. Yang kelima, ada susunan baris. Rumusan judul sesuai dengan jumlah kata pada rumusan judul. Sebuah judul karya tulis ilmiah dapat terdiri dari 2 atau 3 baris. Terdapat hal yang seperti ini, penulis harus mampu menata kata-kata pada masing-masing baris. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak ada penempatan kata yang janggal, seperti penempatan kata hubung dan, dengan, sebagai, dan lain-lain di akhir baris. Yang keenam, ada kelengkapan komponen sampul. Pada umumnya, komponen sampul terdiri dari beberapa hal, yaitu seperti judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, nama kota, dan tahun. Yang ketujuh adalah posisi pernyataan. Kata-kata frasa atau klausa yang terdapat pada judul dapat dituliskan dalam bentuk lurus kanan penuh, lurus kiri penuh, atau seimbang di tengah. Yang kedelapan, ada ketebalan tulisan. Pada umumnya, tulisan yang terdapat pada sampul dicetak dengan tebal atau bold agar uraian tentang penulisan komponen, perwajahan, atau kulit di atas dapat dipahami dengan lebih baik. Yang kedelapan, jenis karya tulis ilmiah yang akan dihasilkan.
Selanjutnya ke materi yang ketiga, yaitu adalah penggunaan kertas. Penggunaan kertas yang dipakai untuk penulisan karya tulis ilmiah ada dua jenis, yaitu kertas biasa atau HVS dan kertas continuous form. Kertas HVS terdiri dari dua ukuran, ada kuarto atau A4 dengan luas kertas 21 cm x 29,7 dengan berat 70 atau 80 gram, dan ukuran folio dengan luas kertas 21,59 x 35,56 cm. Sementara itu, kertas continuous form yang digunakan adalah kertas dengan ukuran 9,5 sampai 11. Selain dari kertas seperti yang diuraikan di atas, terkadang juga kertas yang digunakan kertas khusus. Kekhususan tersebut dapat dicermati dari warna, ketebalan, dan tipe kertas untuk keperluan tertentu seperti pada halaman pengesahan dan halaman persembahan. Kertas yang biasa digunakan adalah kertas wangi. Dikatakan kertas wangi karena kertas tersebut memiliki aroma yang wangi, misalnya berbau bunga melati, sedap malam, kenanga, dan lainnya. Untuk halaman persembahan, terkadang kertas wangi tersebut diberi latar belakang foto peneliti atau mahasiswa, sekiranya karya tulis ilmiah tersebut adalah skripsi, tesis, atau disertasi. Pada halaman judul atau cover atau halaman sampul, kertas yang dipakai lebih tebal dari kertas biasanya. Hal ini mesti disesuaikan dengan aturan dan kebijakan dari selingkung. Baiklah, langsung saja ke materi yang keempat, yaitu ada pengetikan. Pada umumnya, karya tulis ilmiah ini ditulis dengan menggunakan mesin ketik. Jarang bahkan tidak ada karya tulis ilmiah yang ditulis dengan menggunakan tulisan tangan dan ditulis pada kertas double folio. Mesin ketik yang dipakai untuk mengetik karya tulis ilmiah dapat berupa mesin ketik biasa atau komputer. Untuk mesin ketik biasa, huruf yang dipakai adalah huruf standar atau huruf pica, atau huruf yang berukuran besar. Akibat kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, penggunaan mesin ketik untuk menulis karya ilmiah sudah sangat jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Pengetikan karya tulis ilmiah ini tidak sama dengan pengetikan karya tulis non-ilmiah. Di dalam pengetikan karya tulis ilmiah, hendaklah diperhatikan beberapa hal, seperti penggunaan jenis huruf, yang kedua penebalan ketikan, yang ketiga pemiringan ketikan, yang keempat penggunaan halaman ketikan, yang kelima pengetikan di awal jenjang, yang keenam pengetikan lampiran, yang ketujuh pengetikan ilustrasi, dan ke-8 pengetikan petikan. Saja ke materi yang kelima, yaitu ada jarak spasi atau materi terakhir. Jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya atau antara subbagian dengan subbagian berikutnya itu sangat bervariasi. Variasi tersebut terkadang disebabkan oleh adanya kebijakan selingkung pada lembaga tertentu di mana karya tulis ilmiah tersebut ditulis. Sungguh pun demikian, secara umum jarak spasi tersebut adalah: pertama, jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua, dan seterusnya pada pengetikan bagian-bagian unsur yang terdapat pada sampul. Judul, identitas tulisan, identitas penulis, dan nama lembaga adalah satu spasi. Yang kedua, jarak spasi antara baris pertama dan baris kedua adalah, dan seterusnya pada pengetikan halaman persembahan adalah satu spasi juga. Yang ketiga, jarak spasi antara tulisan pernyataan. Yang keempat, jarak spasi antara tulisan pengesahan. Yang kelima, jarak spasi antara tulisan abstrak. Yang keenam, jarak spasi antara tulisan kata pengantar. Yang ketujuh, jarak spasi antara tulisan sampai ucapan terima kasih. Yang kedelapan, jarak spasi antara tulisan sampai daftar isi. Yang kesembilan, jarak spasi antara tulisan bab. Yang ke-10, jarak spasi antara tulisan sampai daftar perpustakaan. Yang ke-11, jarak spasi baris pertama dengan baris kedua, dan seterusnya pada penulisan kutipan langsung. Dan yang ke-12, jarak spasi isi lampiran adalah 1 atau 1,5 spasi. Yang ke-13, jarak spasi pada keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan gambar, dan keterangan lainnya adalah 1 spasi. Yang ke-14, jarak spasi antara nomor halaman dengan uraian sebelumnya jika nomor tersebut diletakkan di bagian tengah bawah, atau uraikan sesudahnya jika nomor tersebut diletakkan di bagian kanan atas.
Baiklah, itu tadi materi saya yang saya sampaikan tentang tata tulis karya ilmiah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.